Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang peluang ujian tahun depan, ya, tahun 2022. Soalnya kemarin ada yang tanya, Bang, G2G Korea sudah buka, berarti Maret ada ujian ya Bang? Nah itu. Nah sebelum kita jawab, nanti kita akan bahas dulu. Ini menurut pendapat pribadi saya ya. Jikapun Anda tanya kepada BP2MI atau tanya ke HRD langsung, itu nanti belum ada jawaban. Karena memang belum ada jadwal. Nah, sebelumnya kita lihat dulu ya. Ujian EPS topik itu apa saja ya? Jenisnya ada CPT umum manufaktur, CPT khusus manufaktur dan fishing, CPT umum fishing. Terus pendaftarannya, oh ya, yang khusus ini berarti untuk yang TKI Korea ya. Untuk pendaftaran biasanya ya, kalau normalnya itu untuk yang umum bulan 2 atau 3 ya, bulan 2 akhir, bulan 3 awal. Untuk yang CPT khusus ini biasanya bulan 3 sama bulan 7 pendaftaran. Sedangkan CPT umum fishing itu biasanya bulan 7. Itu kalau normal sebelum ada corona. Nah masalahnya sekarang kan ada corona ya. Jikapun dimulai lagi, kita nggak tahu urutannya yang mana ya. Apakah balik lagi ke urutan seperti ini atau tidak. Nah untuk standar nilai aman kelulusan tahap 1 ya. Ini untuk yang umum itu biasanya kalau dengan skill test itu 8 atau 7 ya. Kalau 9 ya masih was-was, 8 atau 7 lah. Harus salah 8 atau 7 untuk amannya. Lah kalau tidak ada skill test, maka untuk aman itu harus salah 5 atau 4. Beda ya. Kalau ada skill test itu standarnya salahnya sekian, kalau tidak ada skill test berarti sekian. Dan jika kuota kecil kayak tahun 2018 dulu, kuota kecil ya sekitar 1000-an ya, dari 700 menjadi 1400 kan sekitar 1000-an kuota kecil. Ini standar nilainya salah 3 ya. Berat. Itu jika kuota kecil. Terus berikutnya kalau kuota normal itu sekitar 5000-an, 6000 itu kuota normal ya. Sedangkan kuota kecil itu sekitar 1000-an. Untuk CPT khusus baik manufaktur atau fishing, ini standar nilai amannya salah 5 atau 4 jika 2 kali ujian. Nah, jika 1 kali ujian ini bisa 9 atau 8 salahnya. Nah untuk yang CPT umum fishing ini standar amannya itu salah 20 ya. Jadi sangat mudah untuk yang fishing umum. Nah itu terkait pembahasan ujian EPS topik sebelumnya. Nah sekarang kita lihat fakta sekarang. Fakta pertama, Desember ini baru ada terbang, tapi pelan, tidak langsung banyak berangkat banyak, enggak, pelan. Terus lulusan ujian sebelumnya terutama yang manufaktur masih numpuk, banyak yang belum disetujui. Terus fishing belum ada ujian ya. Dari tahun 2020 kemarin belum ada ujian. Dan fakta yang terakhir, walaupun musim corona, ini negara lain juga ada ujian. Walaupun entah kuotanya kecil, entah kadang
di stop dulu sementara lalu lanjut lagi, intinya ada ujian. Nah, sekarang kita ke prediksi tahun 2002 secara pribadi ya, menurut saya untuk peluang adanya itu kisaran 50-50 lah, 50-50. Dengan pertimbangan ini tadi, maka peluang ada ujian di tahun 2022 itu 50-50. Terus jika ada ujian itu kapan? Ya, bisa seperti ini jika tidak berubah ya. Jika berubah juga bisa beda lagi. Urutannya bisa juga seperti ini. Bisa juga diubah lagi. Kalau urutan seperti ini kan manufaktur dulu ya. Tapi kalau diubah kemungkinannya fishing dulu. Soalnya kan fishing belum ada ujian. Itu kemungkinan. Terus kuotanya bagaimana? Kuota bisa normal 5.000 sampai 6.000-an, bisa juga dikurangi alias kecil 1.000-an. Soalnya dengan pertimbangan ini tadi. Kedua, lulusan ujian sebelumnya masih numpuk. Berarti jika pun ada ujian, kemungkinan kuotanya itu lebih kecil. Kayak tahun 2018 kemarin kan. Nah, kesimpulannya untuk tahun depan peluang ada ujian 50-50 ya. Terus ujian selalu dadakan. Jika serius minimal belajar dulu. Jadi jika ada waktu, ada dana, ikut kursus. Kalau pengen target lulus, ikut kursus. Terus berikutnya, jika ada, kuota akan kecil untuk tahun depan jika ada. Itu menurut pribadi saya ya, soalnya dengan pertimbangan ini tadi. Dengan standar kelulusan tinggi, apalagi kalau nggak ada skill test. Kalau nggak ada skill test ya bisa saja kayak gini ya. Ini kalau kuotanya normal, kalau ini kuotanya 4, kuota kecil harus salah 3-an lah. Jadi ya, bagi yang serius tadi kursus dulu, belajar giat agar rencana lulus tidak meleset. Ya, dengan pertimbangan ini tadi, maka harus pintar ya, harus belajar, harus pintar untuk bersaing. Terus tadi juga ada yang tanya ya. Ini dapat info dari Hello EPS. Di sini dikatakan untuk kuota tahun 2022 itu ada sekitar 66.000. Ini maksudnya kuota yang bisa masuk ke Korea, bukan kuota untuk ujian kelulusan. Jadi beda ya antara kuota lulus dengan kuota masuk alias kuota terbang. Dan ini itu untuk semua negara IPS, bukan Indonesia saja. Kalau untuk Indonesia itu sekitar 5.000-an ya, per tahunnya. Nah, di sini dikatakan setiap 3 bulan akan ada proses seleksi. Nah, kalau dibaca kayak gini, ini kan terjemahan dari Inggris ke Indonesia ya, bisa menimbulkan salah paham. Ya, maksudnya 3 bulan ini itu loh, hujan SLC loh, periode SLC. Jadi setahun itu ada 4 kali ya, SLC. 4 kali majikan mengambil pekerja ya, untuk masuk Korea. Jadi bukan ujian tahun 2022 nanti ada 3 bulan ada ujian, tidak.
Jadi itu penjelasannya. Kemungkinan ujiannya ya menurut prediksi pribadi ini. Yang penting Anda belajar lebih giat agar lebih siap jika ada, karena ujian selalu dadakan. Untuk pertanyaan-pertanyaan terkait ujian lainnya akan saya bikinkan video berikutnya ya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.